المستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله al-ayah. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعقد شجره ولا ينفر صيده ولا يقتل خلقه. Al-hadis. Alhamdulillah kalawan inayah sareng taufik hidayah Gusti Allah, pada kesempatan pagi ini kita semua bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan oleh Bapak dan Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, sehat. Bila lagi bangunan lowongnya. Keluar ke kemarin. Aduh. Ibu-ibu mah sehat. Bapak Ibu, alhamdulillah yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Ya, alhamdulillah. Kepres atau keputusan Presiden dan juga KMA atau keputusan Menteri Agama sudah diterbitkan. Kalau Kepres kemarin tanggal 12 Februari, ya. Kumaha Bu, puas hasilnya? Anu diumumkan ku pemerintah sabaraha Bu? 55 juta ya. Nah, itu hampir 1 bulan ke belakang ya, kurang lebih. Nah setelah Kepres turun, nah ini dicetak, berarti ternyata benar setiap embarkasi itu berbeda-beda. Ya, alhamdulillah udah dipikirannya dilunasi. Ya, itu besaran bibirnya Ibu beda-beda. Ya. Saya pernah bilang nanti patokan pelunasan ketika keputusan Presiden terbit, ya kan? Nah, ya nangges, tapi kan orang Aceh mah orang Aceh, kita 46 juta. Alhamdulillah. Jadi dulu kurang mah orang Aceh pelunasana ngan 40 kan Medan eta 47 atau hampir 48. Batam itu 54. Nah beda-bedanya. Nah kalau kita Banten ya naon, Banten itu embarkasinya Jakarta, Pondok Gede dan Bekasi. Berapa nilai pelunasannya? 58.875.751 rupiah. Alhamdulillah. Aduh.
2024 itu 58.500.000. Ayeuna 58 juta 8 naik atau turun? Hebat pemerintahnya 55 turun. Jadi yang wajib dilunasi oleh Bapak Ibu itu 58.875. Itu adalah biaya bipih teh biaya perjalanan ya. Ada lagi biaya BPIH. BPIH itu biaya penyelenggaraan. Nah, kalau untuk penyelenggaraan ya Bu ya, untuk BPIH, untuk embarkasi Jakarta itu 92 juta. Dan tadi perbandingannya 38 sama 62. Jadi ibu dan bapak itu yang wajib dilunasi 58 juta. Ngan ibu. Nah, ibu ayeuna hampir semua punya ya, aplikasi Haji Pintar. Ya. Eta lain sakitu Bu pelunasana. Sama ibu dan bapak cek masing-masing di aplikasi Haji Pintar ya. Aplikasi Haji Pintar nanti masuk yang pilihan informasi jemaah haji ya. Informasi jemaah haji, terus lihat informasi pelunasan ya, lihat informasi pelunasan. Nah, ayeuna urang jajal ya. Terus masukin nomor porsi ya, masukin nomor porsi di situ nanti ada Bu ya. Ya di nomor porsi contoh nama Mad Adi, ya bisa dicek di jajal ya. Banknya Bank Syariah Mega Syariah, tahap pelunasan 1, status non cadangan, embarkasi JKG. BP tadi, BP itu biaya perjalanan tadi berapa? 58 juta 875 sekian. Setoran awal 25. Nah, di sini ada nilai manfaat. Jadi nanti otomatis dipotong oleh nilai manfaat. Yang 58.800 itu dipotong oleh nilai manfaat. Berapa nilai manfaatnya? 2.293. Jadi yang wajib dilunasi oleh jamaah BP dipotong nilai manfaat. Nah, hasilnya jumlah pelunasan 31.581 ya. Nanti sama ibu cek, soalnya takut nilai manfaatnya takut beda-beda Bu ya. Nanti sama ibu cek di aplikasi Haji Pintar atau Pusaka, masuk ke informasi haji, informasi jemaah haji, terus informasi pelunasan. Nangke asup ke nomor porsi, angke muncul ya. Jadi nanti di situ ada rinciannya ya. Ini nilai manfaatnya 2 juta sampai tadi itu kan sampai nah 2.290.000. Jadi 58 dicopot eta
Nah, jadinya pelunasan 31 juta sekian. Jadi pelunasan tapi nanti kami komunikasi dulu dengan pihak bank. Kalau tahun kemarin seperti itu. Namun tahun kemarin eta nilai manfaatnya 1.700.000. Namun tahun 2024 nilai manfaatnya 1.700.000. Nah, ayeuna nama 2.200.000, berarti naik 500 ya nilai manfaatnya. Alhamdulillah. Ya, ngerti? Paham Bu? Paham? Nanti hal-hal lainnya kami komunikasi dengan bank, mekanismenya seperti apa. Takutnya pihak bank pun tadi teknisnya takut ada perubahan. Ya, nanti di grup diumumkan hal-hal lainnya terkait pelunasan. Berarti 58.800 dicopot 2.200.000 tetap naiknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelayanan meningkat. Pelayanan dan fasilitas pun meningkat. Terus Bapak Ibu, nah pelunasan geus apalkannya dari tanggal kemarin, tanggal 14 Februari sampai dengan 14 Maret, jadi sebulan ya, satu bulan. Nah Bapak Ibu itu harus melunasi antara tanggal kemarin 14, kalau nulis libur bukan 15 11, berarti nanti besok Senin ya, sampai tanggal 14 Maret, berarti pertengahan puasanya. Aduh, beli baju mal ya. Beli baju mal Bu. Lebaran ya. Nah, jadi selama satu bulan itu untuk pelunasan tahap awal. Nah, jika Bapak Ibu nanti datang ke bank untuk melunasi, terjadi hal-hal yang non teknis atau gagal sistem, itu jangan khawatir. Nanti ada kesempatan lagi pelunasannya di tahap kedua. Jadi tahap kedua ini, pelunasan tahap kedua Bapak Ibu, pelunasan tahap kedua itu satu untuk jamaah haji berhak lunas yang gagal sistem. Contoh, misalkan Mang Ius datang abang ngalunasi, terjadi gagal sistemnya pelunasan tahap awal. Nah, itu jangan khawatir. Itu nanti bisa dilakukan lagi pada pelunasan tahap kedua. Atau ieu mah, contoh, Ibu berhak lunas, istitoahnya belum muncul aja. Ya, karena kan nanti itu Bu, ketika Ibu datang ke bank, dibawa KTP dicek, itu pihak bank sama Kemenak dan Dinkes itu sudah ngeling. Jadi lamun didinya geus aya hasil istitoah, maka bisa melunasi. Istitoahna eueuh isian. Jadi nggak ada istitoah atau tidak istitoah kosong, berarti itu kan belum diinput. Nah, itu bisa dilakukan pelunasannya pada tahap kedua. Tahap kedua yang ketiga untuk jamaah cadangan. Ya, pelunasannya di tahap kedua. Begitu juga untuk penggabungan atau pendampingan. Itu pelunasannya di tahap kedua. Namun diajukan, setelah diajukan diverifikasi, laju disetujui, berarti lolos. Eta pelunasana tahap kedua. Nah, pertanyaan tanggal sabaraha ye pelunasan tahap kedua. Nah, Bapak Ibu,
Lunasan tahap kedua itu dimulai tanggal 24 Maret. Nah, ini lebaran ini makin mepet deh yuk. Ya. Lunasan tahap kedua itu tanggal 24 Maret. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya sampai dengan 17 April. Aduh, nggak bisa uli ini lebaran. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin ada yang penggabungan ya, yang suami atau istri terpisah. Itu nanti prosesnya nunggu tahap awal selesai. Ya. Adapun persiapan ya ayeuna rapihan berkas maksudna. Ya. Tahap awal selesai tanggal berapa tadi? Tanggal 14. Ditutup ya pelunasan tahap awal. Nah, nanti setelah ditutup kanyaman Bapak Ibu. Anu ngalunasi sabaraha, anu teu ngalunasi sabaraha. Ya, untuk Kabupaten Tangerang. Kuotanya kurang lebih kuota Tangerang itu 2.400 jamaah. Setelah selesai tahap awal, kayak kanyaman. Dina 2.400 TS sabaraha nu ngalunasi jeung teu. Ya. Kalau misalkan ngalunasi kabeh. Nah, ini saya yang khawatirkan ieu eueuh deui kuota untuk penggabungan atau pendampingan. Karena tujuan adanya penggabungan dan pendampingan teh untuk menutup kuota supaya kuota B. Kalau ada yang tidak melunasi, contoh dari 2.400 ada 200 jamaah yang tidak melunasi, maka ini kuota dialokasikan untuk penggabungan atau kuota ngan 200. Nah, ini dieksekusinya setelah pelunasan tahap awal selesai tahap awal. Nah, berkas sudah komplit, persyaratan sudah lengkap, berkas jamaah yang ingin tadi melakukan penggabungan atau pendampingan itu dibawa ke kami kemenang. Nah, diverifikasi, prosesnya panjang. Yang jelas sebelum pelunasan tahap kedua dibuka itu Bapak sudah tahu dan Ibu sudah tahu iya kami penggabungan berangkat atau tidak. Contoh, misalkan tadi pelunasan tahap kedua dimulainya tanggal 24 Maret. Ya, seminggu deh kalau barangnya. Nah, sebelum tanggal 24 itu nanti udah ketahuan ini Bapak Ibu lolos atau enggak. Jadi jarak verifikasinya tanggal 14 sampai 24 10 hari. Nah, dalam 10 hari itu Bapak Ibu yang melakukan pendampingan yang penggabungan ya, loba tahajud di bulan puasa. Nah, terus ngadoa mudah-mudahan hasil maksud. Ya, karena dalam jangka 10 hari itu penentuan Bapak Ibu yang pendampingan lolos atau tidak. Lolos verifikasi atau tidak. Jadi jangkanya 10 poin. Sebelum tanggal 24 itu nanti sudah diumumkan, diterbitkan oleh Kanwil nama-nama siapa yang lolos verifikasi penggabungan atau pendampingan. Ya, berarti untuk jamaah pendampingan atau penggabungan itu nanti hasilnya keputusan masuk atau enggak sebelum tanggal 24 Maret. Diajukannya tanggal 15 Maret, lain tanggal 15 ya.
Tanggal 14 Maret ini hari Jumat. Ya, berarti kan 15 Maret, 16 Maret kan libur. Berarti diajukannya tanggal 17 Maret. Berarti seminggu doang dah. Ya. Kan batas akhir pelunasan tahap awal tanggal 14 Maret. Ini untuk khusus yang penggabungan ya atau pendampingan. Berarti kan ini berkas Bapak Ibu yang penggabungan dan pendampingan dibawa oleh kami ke Kementerian Agama ketika pelunasan tahap awal selesai. Pelunasan tahap awal selesai itu tanggal 14 Maret. Ya kan? Nah, berhubung ini tanggal 14 Maret hari Jumat, jadi tinggal di kalender. Berarti kan besoknya tanggal 15 libur. Kementerian tanggal 16 libur, berarti berkas Bapak Ibu yang penggabungan dibawa oleh kami hari Senin tanggal 17 Maret. Keputusan lolos jebite sebelum tanggal 24 Maret untuk yang penggabungan ya atau pendamping. Berarti dalam jangka 1 minggu tak setelah berkas diajukan nanti diumumkan nama-nama yang mengajukan penggabungan dan pendampingan ia lolos verifikasi apa itu. Ya, yang jelas sebelum tanggal 24 itu sudah ketahuan ia anu pendamping atau penggabungan lolos apa nih. Sampai kapan batas akhir pelunasan tahap kedua? Sampai dengan 17 April. Batas akhirnya pelunasan tahap kedua. Ya, jadi poe Senin tanggal 24 tah. Poe Jumat libur. Tanggal 28 is libur tah. Jadi pelunasan tahap kedua kapotong ku libur lebaran. Ya. Karena lumayan ya, ayah apakan lah yang kumpul. Ya, kapotong libur lebaran itu 28, 29, 30, 31 sampai dengan 7 April. Nanti batas akhirnya 17 April. Artinya, untuk arti yang baik. Ya, itu terkait pelunasan tahap pertama dan tahap kedua. Nilai BPIPna sabaraha Ibu pelunasan 58.875. Nilai manfaatnya berapa? Nah, eta tinggal selisihkeun dipotong yang berhak dilunasi adalah lamun